Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang etika dan profesionalisme dalam berlembaga. Yang pertama yaitu etika dalam berlembaga. Yang pertama yaitu pengertian. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menyebutnya sebagai cara bergaul atau berperilaku yang baik, yang juga sering disebut sebagai sopan santun. Istilah etika banyak digunakan dan dikembangkan dalam organisasi sebagai norma yang mengatur dan mengukur perilaku profesional seseorang. Etika berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, betul dan tidak, bohong atau jujur. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya, orang-orang dapat menunjukkan perilaku yang dinilai baik atau buruk, benar atau salah ketika melakukan suatu tindakan. Hal tersebut sangat bergantung kepada nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan di mana orang-orang berfungsi. Prinsip-prinsip etika yaitu ada prinsip keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran. Prinsip keindahan yaitu prinsip yang mendasari segala sesuatu yang mencangkup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Yang kedua yaitu prinsip persamaan. Setiap manusia memiliki hakikat yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini mendasari perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. Kemudian yang ketiga itu prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian yang berikutnya itu adalah prinsip keadilan. Pengertian keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Kemudian prinsip kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak dan tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Kemudian prinsip kebenaran, yaitu prinsip kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis atau rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Tidak setiap kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila belum dapat dibuktikan. Kemudian yang berikutnya yaitu profesionalisme dalam berlembaga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme mempunyai makna yaitu mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang mempunyai ciri suatu profesi atau yang profesional. Profesionalisme merupakan sikap dari seseorang profesional. Artinya segala sesuatu yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang atau profesinya. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Ciri-ciri profesionalisme ada 4, yaitu yang pertama punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Kemudian yang kedua itu punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan baik atas dasar kepekaan. Yang ketiga itu punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Kemudian yang keempat yaitu punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Dalam berorganisasi, etika profesionalisme juga sangat diperlukan. Antara lain, tampilkan rasa percaya diri kamu, yakinlah kepada kemampuan kamu, kemudian jangan minder dan usahakan selalu rendah hati. Yakinkan setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita tidak boleh bersombong diri atau merendahkan orang lain. Usahakan mampu berkomunikasi dengan diri sendiri
Dan yang paling penting adalah menjaga kedisiplinan kita seperti datang tepat waktu pada saat ada pengumpulan anggota organisasi. Mampu mengendalikan emosi juga dapat dilakukan dalam meningkatkan jiwa profesionalisme. Selain itu, menjaga perasaan orang lain agar tidak tersinggung oleh perkataan ataupun perbuatan kita sangat perlu dilakukan. Toleransi dan rasa ingin membantu harus ditanamkan dalam jiwa. Saling membantu sesama teman dan usahakan selalu melaksanakan diskusi yang sehat dalam setiap pengambilan keputusan. Jangan pernah merendahkan jabatan teman dalam organisasi karena itu akan menyebabkan konflik internal dalam organisasi. Jika ada teman yang salah dalam mengerjakan sesuatu, berikan teguran yang tidak menyinggung perasaan mereka. Sekian materi tentang etika dan profesionalisme yang dapat saya berikan. Terima kasih.